Ya, jumpa lagi dengan saya shopmaker motor dari Cilegon, Banten. Ini alamat saya. Dari ini ya, nama pengirim Agnasta Dewinsa Angga ya. Jalan apa nih ya? Lau 5 nomor 24 Keramat, Nganjuk, Jawa Timur. Ini kiriman ya. Kiriman shopmaker buat saya ya, untuk dibenerin ya. Ini saya akan coba buka ya. Ini ada amplop ya. Amplop. Satu bungkusan ada 3 sok ya. Ya SS semua ya. Ini kondisinya bocor semua. Ini keluar dari tabung. Ini bekas di utak-atik kayaknya mau. 3 sok. Dan ini dari Palu ya. Dari kota Palu. Ini soknya ya. Red GP ya. Jadi bentrok bareng ya datangnya. Jadi 5 sok. 5 sok belum saya kerjain. Dan ini juga ya sok kopi orange ya. Beli baru mau saya upgrade ya. Dari orang-orang sini ya. Jadi beli sok baru mau langsung saya upgrade. Ini soknya kopi orange ya, mereknya Kojima ya. Ini kerja saya hari ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sok. Nah, ini saya coba buka amplop ya, amplop yang dari Nganjuk ya, Jawa Timur. Ini ada uang jasanya ya. Kalau ini kemarin udah ya, udah saya buka ya amplopnya ya. Ini sebesar 400 ya. 400.000 untuk 3 sok ya. Ini Matic 1 dan bebek 2 ya. YFS semua. Dan sekian ya video dari saya. Dan ini sok Ninja RR ya, baru datang ya malam ini ya. Kondisinya sama bocor ya. Ini sok belum ada yang jadi ya, masih belum ada yang jadi. Dan ini saya mau ngecek pelek ya, punya orang ya besok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 sok untuk kerjaan besok pagi. Karena kemarin ketunda ya, karena ada acara hajat ya. Jadi moga-moga besok semua dan langsung saya kirim ya. Dari kota Palu dan 3 sok dari Nganjuk, Jawa Timur. Dan ini semua orang-orang bekas saya yang ini dia kerjaan saya. Sekian dan terima kasih ya. Salam saya DRS Diet Racing Shop. Membahas ya, membahas sok kopi ya, kopi Ohlim ya. Ini seperti ini ya. Ini sok baru ya, dari orang-orang terdekat saya. Ini soknya seperti ini ya, sok baru ya. Seperti biasa ya, saya lepas per viral atau preload. Ini tabung ini hanya variasi ya.
variasi, hanya seperti ini ya, tutup ya. Jadi gitu ya. Jadi ini ada baut ya, seakan-akan seperti ini ya. Nah seperti itu ya. Jadi tahanannya nanti ini ya. Nah ini karena posisi tabung di bawah, makanya sok ini meskipun baru tidak akan enak ya, hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa? Lihat, karena di sini saat terbalik dia ada kekosongan di atas ya, makanya kalau jalan jelek dia tutup. Nah seperti itu ya, karena oli tidak bisa naik ke atas ya, oli ada di bawah. Jadi jarak piston hanya di sini ya, kecuali ketika pas preload kena beban seperti ini dia akan enak, atau goncengan. Kecuali kalau sendiri dia tidak akan enak, karena di saat full ke atas ada kekosongan ya, ada kekosongan seperti ini. Dan ini hanya diam ya, sedangkan ini hanya variasi ya. Ini shock kopi ya, kopi Ohlin ya, mereknya Kojima. Dan ini ada ready GP yang dari Palu ya, dari Palu, ready GP buat motor NMAX. Ini ada YSS dari Jawa Timur, Nganjuk. Dan itu ada dari Nganjuk juga 3 biji, dan itu RR semalam dikirim. Nah jadi oli ini ya, oli ini saat ketika kena tekanan atau hentakan dia akan seperti ini ya. Nah akan bunyi seperti itu ya. Nah ini shock baru ya, tuh saat kena tekanan seperti ini ya, ada suara ya. Sedangkan ngebalik juga dia ada kekosongan dan bisa menimbulkan suara jedak ke atas. Nah dari itu gimana caranya supaya as ini bisa naik ya, supaya oli yang tadinya di sini bisa kedorong dengan gas dan tidak ada kekosongan di sini. Nah ini udah saya lepas ya, tutupnya ya seperti ini ya, dalamannya seperti ini ya. Dalam sinar mata Nah ini hasilnya ya, lihat. Jadi
begini dia tidak ada suara tak-tak lah seperti sebelumnya ya. Nah ini asnya bisa naik ya. Nah itu ya, harus seperti itu ya. Jadi meskipun tidak ada jalur untuk pembuatan gas nitrogen di sini seperti sosok seperti itu ya, itu udah ada semua ya. Jadi ini kita manual dari sini ya, kita isi secara manual supaya hasilnya bisa seperti ini. Nah setelah seperti ini dijamin akan enak kan, tapi tidak ada ya, ada suara tak-tak kayak ini. Nah tidak ada kekosongan di atas ya tuh. Kenapa? Karena oli bisa naik ya. Nah. Setelah selesai perakitan hidroliknya ya, yang namanya hidrolik ini nih ya. Nah ini yang namanya hidrolik ya, kita pasang bentar ya. Ini tabungnya hanya variasi saja ya, seperti shock nitron kopi ya, bukan ori ya, nitron kopi. Dan ini hanya variasi ya, fungsinya sama seperti shock biasa ya, tapi bisa fungsi ya nitrogennya. Ini hasilnya ya, seperti semula ya, saya rakit kembali ya. Dan ini tinggal pakai ya, ini shock baru ya. Ya saya akan lanjut ke proses berikutnya ya. Ini saya akan bongkar shock ini daerah ya. Saya akan copot pernya ya. Karetnya brodolan. Sudah.
sinar matamu ke masa lalu. Oh, pada so karet. Kenangan luka masa lalu. Nomor Silya SS sil karet silnya ukuran 12 315 ya. Ya. Dan ini karet sil untuk variasi red it dan lain-lain ya. 12,5 32 15. Ya. Ini mau saya pasang ya. Ini karet sil udah kepasang ya. Oh ya, kalau nemuin kasus dari Shokya SS bocor dari tabung, tidak usah dilem-lem atau dikasih selotip ya, karena tidak ada efeknya ya, hanya percuma dan buang-buang waktu saja. Jadi kalau ada kebocoran karet yang ini tinggal dibalik ya. Maksud saya tinggal dibalik, tinggal di seperti gini ya. Nah, tinggal seperti gini ya. Nah, kalau ada kebocoran pada Shokya SS tinggal dibalik seperti ini ya. Ini biasanya banyak terjadi masalah kebocoran pada tabung ya, atau balon pada Shokya SS. Dari samping sini keluar oli. Jadi tidak usah mengakali dengan cara dilem, cukup dengan dibalik saja karetnya ya. Insya Allah tidak akan ada kebocoran lagi. Untuk diukur ya, garis oli ya. Itu ada ukuran oli, jadi saya enggak, kalau ngukur oli itu tidak pernah pakai berapa ya,
tinggal sesuaikan aja ya, nggak ada ukuran di sininya kok, jarak buat mengukur olinya sesuaiin aja. Nah ini ya, nah ini ya, kita masukkan asnya. Ya, ini as ini bisa turun ke bawah, tapi kalau olinya kebanyakan ke batas dia tidak bisa sampai bawah ya. Kalau ini kan bisa. Nah itu berarti pas olinya. Jadi gitu cara mengukur oli. Nah kalau kita dorong sini ada tekanan ya, karena keras. Kita dorong dan memasukkan kuncian atau sepi ya pada ini yang udah saya buat pentil ya. Nah seperti itu ya, dorong. Karena belum ada tekanan nitrogen atau udara ya dari balon di sini. Semakin isi dengan nitrogen, jadi balon itu semakin memuai dan menutupi sela-sela atau pinggiran atau jalur oli untuk bisa keluar atau bisa membuat kebocoran. Nah ini hasilnya satu, seperti ini hasilnya. Tinggal kita isi ya, dan satu lagi ya. Nah ini saya ya setelah selesai lanjut ke yang rapid GP ya. Ini karet sil bawaan ya, tidak terlihat bocor tapi jauh sama ya. Ini yang barunya. Sama pemilik seperti ini ya, kalau nanti ada kejanggalan atau komplain, jadi resikonya ongkos kirimnya berat juga nanti. Nah setelah silet kepasang, kita pasang tutupnya ya. Ini tutup seperti ini ya, lalu kita pasang o-ring karet abu atau stopper ya, penahan jarak reload, baut, lalu kita pasang tonjokan klik. Nah sedikit pemberitahuan ya, kalau misalkan ada kebocoran dari sini keluar oli, kita tinggal ganti saja ya o-ring ini, o-ring seperti ini ya, kecil. Ini adalah o-ring buat menutupi oli yang keluar dari jalur as ini. Nah kita pasang ya seperti ini, lalu kita pasang bushingnya,
Kalau kita seret kita bersihkan ya supaya dia mantul gitu ya, seperti itu ya. Lalu kita pasang ya kliknya seperti ini. Kita pasang dulu komponennya semua seperti ini, kita rakit. Nah setelah itu kita tes dari klik ini. Nah ini kliknya udah kayak normal ya, meskipun bunyi atau tidak bunyi yang penting dia lancar ya. Dia seret karena dia di dalam sini komponen sini berkarat ya, berkarat seperti itu ya, makanya dia kadang sering macet atau ya tidak bunyi, mungkin aus ya, tapi tidak masalah, yang penting dia bisa berfungsi normal ya. Nah nanti ketahuan ya pas fungsi enggaknya di sini, nanti kita tes ya setelah diisi dengan nitrogen ya soknya, nanti kita tes dari klik ribbonnya. Nah ini kita pasang ya, setelah diisi oli kita pasang asnya seperti sedia kala ya. Ukuran oli tinggal nyesuaiin di sini ya. Untuk memasukkan seal supaya masuk ke dalam, kita press ya, kita press seperti ini ya, kita press pakai alat ya seperti ini. Setelah masuk kita kunci kembali ya. Kita putar tutupnya ya. Belum naik ya, belum ada tekanan nitrogen. Nah lalu kita tekan ini ya. Kita pasang ya, ya lumayan berat ya untuk mendorong galonnya ya. Nah. Sudah ya, selesai, tinggal satu lagi ya. Nah belum mau naik kan, sama seperti itu ya, JSS masih belum naik. Nah mau tes kliknya kita coba ya. Nah kita perlambat ya ke slow untuk ribbon ya. Nah dia agak berat. Nah kita kompas ya. Settingan buat standar ya. Tes fungsi dari gas nitrogen ya setelah saya upgrade ya. Ini ya, ini YSS ya. Kita tes satu persatu dari 7 sok. Mantap. Satu lagi paket dari Jawa Timur. Mantap. 2
Red It, tes Red It. Model klik hanya stiker saja YSS. Atas ya. Harian, settingan fast atau harian. Red It ya, Red It GP. Kita setting kliknya ke slow atau lambat ya, dalam artian lambat. Kita tes ribbonnya keras, kompresinya keras. Perhatikan naiknya. Dia naik perlahan-lahan setelah klik diputar atau klik normal dengan berfungsi dengan baik. Semakin ke kiri semakin kencang dia. Makanya sebenarnya bisain bikin selah. Mantap, satunya. Asyik bang orang spray apa kewalahan kamu punya HP susah sombong anjing kan. Anjing Mantap buat harian. Mantap. Tes kliknya ke arah slow. Apakah fungsinya bisa berjalan dengan baik atau tidak? Periksa dede. Kita tes ya. Wah, lambatnya tidak full ya. Lambatnya sedikit. Buat semi gestrek kalau segini pas ya. Kalau segini pas ya, masih bisa dipakai buat harian. Tapi yang sebelahnya dia berat ya. Berarti kliknya bermasalah. Masih belum normal karena kita ngikutin seperti satunya lagi. Ini settingan buat gestrek cukup menurut saya. Ini standar ya. Standar lebih empuk. Ini ribbonnya hanya sedikit ya. Tapi enak kalau buat semi gestrek atau harian ya. Ribbonnya enggak terlalu full kayak bawaannya ya. Seperti satunya ini ya. Dia terlalu berat untuk naiknya. Kalau ini slownya sedikit ya. Seperti bawaan shock answer. Ribbonnya dia seperti ini ya. Nah, seperti itu kalau shock answer. Kalau bawaan dari GP seperti ini ya, asli dari pabriknya ya. Kalau kita mainkan slow ribbon, dia lebih lambat untuk gerak. Lihat, dia lebih lambat. Kalau ngikutin ini normalnya seperti ini ya. Sedangkan satunya hanya settingan semi, berarti kliknya bermasalah. Naiknya lambat. Kita putar ke arah kiri ya. Nah, dia agak cepat kan. Berarti fungsi dari klik berjalan dengan baik. Udah sekian ya. Masih banyak yang belum jadi.